I got so much more. Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kali ini kami akan menampilkan mengenai slow learner. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Felicio Sudraja dengan NIM 2113400. Perkenalkan, nama saya Sartika Barutu dengan NIM 211342007. Saya Firaduan Putri dengan NIM 211349198. Saya Natasha Demis Pelawi dengan NIM 211344114. Saya Lisa Juniarti dengan NIM 211344169. Selamat menyaksikan. Slow learner merupakan seseorang yang memiliki prestasi rendah atau di bawah rata-rata pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademiknya. Namun, anak slow learner bukan tergolong dari anak yang memiliki keterbelakangan dalam mentalnya. Anak slow learner merupakan anak yang memiliki keterlambatan dalam belajar, keterampilan, serta pemahaman suatu informasi yang diperoleh maupun ditangkapnya. Skor tes IQ anak slow learner biasanya di antara 70 hingga 90. Anak seperti ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu diantaranya yaitu kekerasan fisik maupun kekerasan mental. Kondisi di mana anak mengalami keterlambatan dalam belajar yang membuat prestasi belajarnya rendah maupun memiliki nilai rata-rata di bawah anak pada umumnya itu disebut dengan slow learner. Slow learner merupakan anak yang mengalami keterbelakangan dalam hal belajar pada tingkatan penguasaan materi yang menjadi syarat untuk keberlangsungan belajarnya, yang membuat mereka diwajibkan untuk mengulang materi tersebut. Menurut Hopkins, tahun 2008, terdapat beberapa faktor penyebab anak dapat mengalami slow learner. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Faktor keturunan. 2. Perkembangan otak terbatas karena kurangnya rangsangan. 3. Motivasi yang rendah. 4. Masalah perhatian. 5. Perbedaan latar belakang kebudayaan anak dengan sekolah. 6. Kekacauan masalah pribadi. Faktor prenatal dan genetik yang dapat menyebabkan anak mengalami slow learner meliputi: 1. Kelainan kromosom. 2. Gangguan biokimia dalam tubuh. 3. Kelahiran prematur. 4. Bawaan dari orang tua. Faktor biologis non-keturunan, yaitu 1. Ibu hamil mengkonsumsi obat-obatan yang merugikan janin atau ibu alkoholis, pengguna narkotika dan zat aditif dengan dosis berlebih yang dapat mempengaruhi memori, jangka pendek anak. 2. Ibu hamil dengan gizi buruk. 3. Radiasi sinar X. Dan 4. Faktor kasus. Faktor saat proses kelahiran merupakan kondisi di mana bayi mengalami kekurangan oksigen pada saat proses kelahiran karena proses persalinan yang lama atau bermasalah yang menyebabkan transfer oksigen menuju otak bayi mengalami penghambatan. Dalam dunia pendidikan, siswa dengan karakteristik yang ketiga dikenal sebagai anak lamban belajar atau slow learner. Menurut Amir dan Nani mengatakan bahwa anak lamban belajar atau slow learner adalah mereka yang memiliki prestasi belajar rendah atau sedikit di bawah rata-rata dari anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik. Anak-anak dengan lamban belajar atau slow learner tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik, melainkan juga pada kemampuan-kemampuan yang lain. Keadaan seperti ini menimbulkan permasalahan bagi siswa dengan kategori slow learner. Nani, Triani, dan Amir mengungkapkan karakteristik siswa dengan kategori slow learner diantaranya dalam hal intelijensi berada pada kisaran di bawah rata-rata, kesulitan berbahasa, emosi yang kurang stabil, sosial yang kurang baik, dan moral yang berkembang kurang baik. Berikut karakteristik slow learner yang dapat kami berikan.
Beberapa gejala yang mungkin muncul pada slow learner meliputi 1. Kesulitan dalam pemahaman konsep abstrak. Slow learner mungkin memiliki kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak seperti matematika, ilmu pengetahuan, atau pemecahan masalah yang rumit. 2. Perlu waktu lebih lama untuk belajar. Mereka memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami pelajaran dan materi pembelajaran daripada teman sebaya mereka. 3. Kesulitan dalam membaca. Slow learner mungkin menghadapi kesulitan dalam membaca, memahami, dan merespons teks yang kompleks. Ini dapat mencakup masalah seperti lambat membaca, kesulitan memahami makna teks, atau mengingat informasi yang dibaca. 4. Masalah berpikir analitis. Slow learner mungkin kesulitan dalam berpikir analitis dan merinci informasi. Mereka cenderung memiliki pemahaman yang lebih konkret daripada abstrak. 5. Kesulitan dalam mengingat informasi. Mereka mungkin memiliki kesulitan dalam mengingat informasi dalam jangka panjang yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mempertahankan pengetahuan yang mereka pelajari. 6. Keterampilan sosial yang tertinggal. Beberapa slow learner mungkin menghadapi kesulitan dalam berinteraksi sosial atau berkomunikasi dengan teman sebaya mereka. 7. Rasa percaya diri rendah karena kesulitan belajar. Slow learner mungkin mengalami rasa percaya diri yang rendah dan perasaan frustasi. One. Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IVTR. DSM IVTR Setidaknya Ada 8 Seri Anak. Dengan gangguan konsentrasi, yaitu cerebral mengerjakan tugas, gagal, mempertahankan konsentrasi pada tugas, gagal menjakuti instruksi bicara, kesulitan mengelola tugas dan kegiatan pribadi, mudah lupa, dan mudah terganggu. Seri tersebut terdeteksi pada seseorang, maka ia sudah memenuhi kriteria mengalami gangguan konsentrasi pada beberapa anak. Gangguan konsentrasi biasanya diikuti oleh hyperaktivitas dan impulsivitas. 2. Deteksi dini gangguan konsentrasi sesungguhnya dapat dilakukan sejak balita, namun biasanya diagnosis baru diberikan saat anak berusia sekolah. Karena dampak gangguan ini nyata terlihat dalam kehidupan belajar anak. 3. Faktor eksternal lingkungan, misalnya Yuka diberi tugas kelompok kecil untuk mendiskusikan materi dalam mapel sejarah pada saat yang bersamaan. Ia malah memilih main game, berarti lingkungan mempengaruhi konsentrasinya. 4. Pola pengasuhan yang permisif dilakukan orang tua Yuka, yaitu pengasuhan yang bersifat menerima atau membolehkan apa saja yang anak lakukan. Pada kasus ini anak yang kurang dilatih untuk menyelesaikan suatu tugas sampai selesai. Jika ia mengalami kesulitan, orang tua membantunya sehingga ia mampu menyelesaikannya. Tidak dibiarkan saja anak beralih melakukan sesuatu yang lain. 5. Faktor internal psikologis, misalnya, ia mengalami tekanan ketika mengerjakan sesuatu sehingga tidak konsentrasi dan tidak fokus dalam menyelesaikan pekerjaannya, seperti suasana di sekolah yang berbeda dari suasana di rumah. Saat di rumah ia selalu dituruti dan di sekolah banyak anak yang cedera dan cenderung berkompetisi, sehingga ketakutan dan kekhawatiran membuatnya sulit untuk konsentrasi. Akibatnya konsentrasinya dikilas dalam menerima pelajaran berkurang. Satu, kurang berminat untuk melakukan kegiatan belajar. 2. Dalam belajarnya banyak menggunakan daya ingat, hafalan daripada logika. 3. Siswa lambat belajar tidak banyak mengajukan pertanyaan minus.
pertanyaan, dan cenderung pasif di kelas. 4. Siswa lambat belajar akan kurang lancar berbicara, tidak jelas, dan gagap. 5. Siswa lambat belajar sulit dalam memahami materi yang bersifat abstrak. 6. Memiliki daya ingat yang lemah dan mudah lupa. 7. Perkembangan akademi yang rendah, biasanya di bawah standar yang diharapkan. 8. Daya konsentrasi yang rendah, bertingkah bingung dan kacau. 9. Kurang mampu menyimpan informasi dari hasil pendengarannya. 10. Tidak suka menulis dan membaca. 11. Sudah memahami kata dan konsep. 12. Sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terapi yang bisa diterapkan untuk anak slow learner adalah yaitu yang pertama pengajaran remedial atau remedial teaching, yaitu suatu layanan pendidikan atau suatu bentuk program pembelajaran yang dilaksanakan dengan perlakuan khusus, yaitu pendekatan individual yang diberikan guru pada siswa yang mengalami kesulitan dan hambatan dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa tersebut mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Dalam memberikan pengajaran remedial kepada siswa lambat belajar, harus dengan menggunakan metode dan pendekatan yang tepat, sehingga bantuan yang diberikan dapat diterima dengan jelas. Pengajaran remedial merupakan salah satu wujud pengajaran khusus yang sifatnya memperbaiki prestasi belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran remedial digunakan bagi siswa lambat belajar dan kesulitan belajar yang dapat diartikan sebagai upaya yang berkaitan dengan perbaikan pada diri orang atau suatu pemberian pada anak sekolah yang terutama ditujukan kepada anak-anak yang mengalami hambatan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu game terapi atau terapi bermain, adalah suatu metode konseling atau terapi dengan menggunakan pendekatan bermain. Game terapi adalah salah satu alat untuk membangun komunikasi bagi anak-anak yang bermasalah untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dengan cara yang menyenangkan, santai, dan terbuka. 1. Guru tidak menghakimi jika siswa tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan. 2. Melakukan pengulangan terus-menerus. Anak perlu mempelajari suatu materi selama 3-5 kali sebelum dapat benar-benar memahaminya. 3. Dampingi anak selama menjalani proses belajar. 4. Berikan instruksi secara lebih sederhana serta bertahap. 5. Berikan dukungan dan penguatan pada anak agar melakukan aktivitas yang membuatnya tampak berhasil. 6. Ajarkan konsep-konsep penting. 7. Bantu anak memiliki pemahaman dasar mengenai suatu konsep baru yang tidak menuntutnya untuk menghafal materi. 8. Gunakan alat peraga dan petunjuk visual sebanyak mungkin saat belajar. 9. Hindari membuat anak bingung dengan memberikan penjelasan yang terlalu banyak. 10. Hindari memaksa anak untuk bersaing dengan anak yang berkemampuan tinggi. 11. Bantu anak dalam melakukan aktivitas rutin agar ia merasa mampu dalam mengerjakannya. 12. Bantu anak menemukan minat serta bakatnya sesuai bidang yang dimuasai. Selamat pagi anak-anak. Di pembelajaran hari ini yaitu sistem peredaran darah. Nah, ini ada paru-paru, ada pulmonaria vena, terus ada aorta, terus ada serambi kiri, terus ada bilik kiri, ada pembuluh nadi atau arteri, terus di sini ada pulmonaria arteri, terus ada serambi kanan, terus bilik kanan, pembuluh balik atau vena, terus ini diedarkan di seluruh tubuh. Oke Nak Felix, di sini Ibu mau bertanya. Tadi serambi itu ada berapa ya? Ada berapa macam ya? 1, 2, 3 Bu. Kurang tepat Nak Felix. Coba gantian ya. Nak Lisa coba ada berapa? Ada 2 Bu. Oh ya, sebutin ya. Serambi kanan dan kiri Bu. Oke, betul. Ini ada serambi kanan dan serambi kiri. The next day. Nanya tadi belajar apa aja sih kita?
Satu tadi belajar tentang sistem peredaran darah sama wujud benda. Bahasa apa aja sebenarnya? Aku kan tak tinggal main film. Wujud benda itu ada 3. Pertama itu padat, contohnya meja. Terus ada cair, contohnya itu air. Kemudian ada gas, contohnya itu tabung gas. The next day. Oke anak-anak, di sini kan ada pembelajaran perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda itu kan ada 3 macam. Ada padat, cair, terus gas. Nah, padat itu tuh kayak meja ini kan padat kan. Terus yang gas itu kayak tabung gas. Kalau enggak isi balon udara gitu. Terus yang ketiga ada cair. Nah, cair itu ada air gitu. Oke, coba anak Felix sebutkan contoh benda cair. Es krim, Bu. Kenapa kamu beli es krim? Ya kalau es krim kita makan tuh nanti di mulut cair loh, Bu. Iya, tapi jawabannya kurang tepat ya. Es krim kan memang cair. Tapi kalau misal es krim yang kita makan itu kan sebelum dia cair kan pasti padat dulu kan. Nah, sekarang udah ngerti nak Feli? Tuh, jadi es krim tuh padat ya, Bu, bukan? Iya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya sama Nak Lisa. Coba contoh benda cair. Sirup, Bu. Oke, betul. Nah, kalau sirup kan emang pada dasarnya kan emang sudah cair. Jadinya ya cair. Bu, saya mau bertanya, fungsi paru-paru itu apa ya? Bu, dan juga letak paru-paru itu di mana ya? Perbedaan serambi kanan dan serambi kiri itu apa, Bu? Dan juga letaknya di mana ya? Nanti malam aku makan apa ya? Ibuku masak apa ya? Aku ingin makan steak, aku ingin makan kentang goreng, aku ingin makan ayam goreng. Semuanya ingin aku makan. Laparnya. Paru-paru. Awas nggak mungkin. Sing. Coba Nak Felix, fungsi dari paru-paru apa ya? Itu muter. Aku punya cerita loh. Nah, apa tuh? Kemarin kan Rina beli kucing, terus dikasih makan. Nah, kemarin tuh diajak ke taman, terus ketabrak mobil, mati. Oh, jadi kucingnya mati kalau dikasih makan? Lah, mana kucingnya tabrak mobil mati? Kenapa makan kok jadi mati? Iya loh, Nak. Jadi karena makan jadi mati? Bukan, Nak. Karena ketabrak mobil. Tadi kan makan apa? Tadi ke depan. P R Di sini sekarang. Iya, sih. Oh iya. Ruangannya Pak Budi itu kemana ya ini? Ini depan ini kamu lurus, belok ke kiri, nanti ada toilet, kamu belok ke kanan. Ini Udah lurus. situ. Lurus kanan, lurus Salah. Lurus, kamu ke kiri. kiri. Iya, ke kiri. Terus ada toilet, nanti belok ke kanan. Kanan. Iya. Iya, di situ. Oh, Ada iya, tulisannya kok. iya. Oke lah, makasih. Coba di mana? Kanan. Kok kamu lupa sih, Vel, baru dijelasin. Lah, mana? Oke, di sini Ibu mau bertanya, Nak Lisa, coba sebutkan serambi itu ada berapa ya? Ada 4, Bu. Kenapa ada 4 ya, Nak Lisa? Apa aja ya? Serambi kanan, serambi kiri, atas, bawah. Jawaban itu kurang tepat ya, Nak Lisa. Nah, serambi itu ada 2, ada kanan sama ada kiri. Oke, coba Nak Lisa, serambi itu ada berapa ya? Ada 2, Bu, serambi kanan dan serambi kiri. Oke, betul. Di dalam tubuh manusia itu ada 2 serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri. Oke, kita tepuk tangan buat Nak Lisa.